Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Baitur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat microplate reader. Baik, di sini ada pengertian dan fungsi. Microplate reader adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur nilai serapan sampel yang diletakkan pada microplate. Adapun sampel yang dimasukkan pada microplate tentunya memiliki nilai serapan yang beragam mempengaruhi nilai kimia, reaksi biologis, atau reaksi fisik. Fungsi microplate reader yang paling sering diperbincangkan adalah untuk pengujian ELISA. Di sini ada pengertian ELISA, ELVA, dan ECLA. Yang pertama ada pengertian ELISA adalah suatu teknik biokimia berbasis plate sering digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen dan antibodi dalam sampel. Yang kedua ada ELVA. Minividas adalah imunologi analyzer yang bekerja secara otomatis dengan menggunakan teknologi pembacaan enzim linked fluorescence immunoassay atau yang disingkat dengan ELVA. Sampel dan reagen ditempatkan dalam reagen strip setiap pakai dan fase padat berupa solid phase fluorescence strip. Proses pengetesan dilakukan secara otomatis dan hasil pembacaan fluorescence yaitu relative fluorescence value akan dikonversikan menjadi hasil akhir tes kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga ada ECLA. Alat Cobas C111 adalah instrumen dengan akses random yang kontinu yang ditunjukkan untuk pengujian in vitro. Sistem ini menyediakan data untuk parameter kimia, klinik, dan elektrolit dalam serum, plasma, urin, atau darah. Alat ini telah diotopsi untuk beban kerja kecil hingga 50 sampel per hari menggunakan analitik fotometri. Dan di sini ada prinsip kerja microplate reader ini bermula dari berkas cahaya yang melewati sampel memiliki diameter yang kisaran antara 1-3 mm. Suatu sistem deteksi untuk mendeteksi cahaya yang berasal dari sampel, menguatkan sinyal dan menentukan absorbansi sampel. Selanjutnya, suatu sistem pembacaan mengubahnya menjadi data yang memungkinkan interpretasi hasil pengujian. Di sini ada bagian dan fungsi. Yang pertama ada tombol on dan off untuk menghidupkan dan mematikan alat microplate reader. Yang kedua layar display untuk menampilkan data. Yang ketiga tempat sampel untuk menyimpan plate. Yang keempat lubang tempat menghubungkan UVS, tempat kabel untuk menghubungkan ke CPU. Dan di sini ada cara menggunakan alat. Yang pertama pipet 100 mikro reagen ke semua well. Selanjutnya, masukkan kontrol positif ke dalam plate well. Jika kontrol positif merupakan sampel yang digunakan, maka kontrol negatif merupakan larutan uji perbandingan dari sampel tadi. Setelah itu, masukkan kembali sampel plate well. Inkubasi selama 1 jam di dalam tempat gelap dalam suhu 37 derajat Celcius. Jika sudah melakukan pencucian dengan menggunakan washer, klik tombol start, kemudian washer akan bekerja secara otomatis. Washer tersebut secara otomatis akan melakukan pencucian selama 5 kali. Selanjutnya adalah proses pewarnaan menggunakan chromogen solution A. Masukkan 50 mikro ke semua well. Masukkan 50 pelarut atau solut ke solut B ke semua plate well. Lalu homogenkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, pipet 50 mikro stop solution ke dalam plate well. Diamkan selama 5 menit. Jika semua sudah siap, masukkan ke dalam plate ke dalam micrometer reader. Siap posisi plate harus seimbang agar tidak menyangkut dalam alatnya. Kemudian tutup dan klik set. Anda bisa memilih pengujian yang akan digunakan, misalnya pengujian untuk melihat titer antibodi. Kalau sudah, tutup microplate dan alat akan bekerja secara otomatis. Klik research, lalu akan muncul nilai absorbansi, klik tombol review. Nah, dari alat tersebut akan keluar nilai absorbansi pada layar. Nilai absorbansi ini yang bisa Anda gunakan. Di sini ada troubleshooting. Yang pertama, no signal or weak signal. Substrat yang tidak digunakan dengan benar, tidak lengkap, atau salah,
Waktu inkubasi tidak menandai pencucian pelat yang kurang maksimal atau terlalu kuat. Substrat atau konjugasi tidak lagi aktif atau lemah. Pengaturan pembaca pelat tidak optimal, suhu uji salah terlalu dingin, volume substrat tidak menandai. Yang kedua, uneven color development. Pencucian sumur tidak benar. Yang ketiga, high background cross reactivity. Waktu inkubasi terlalu lama, ikatan antibodi non-spesifik, konsentrasi antibodi kedua terkonjugasi terlalu tinggi, buffer terkontaminasi. Yang keempat, pore standar kurva. Well tidak sepenuhnya disedot, plate ditumpuk selama inkubasi, kesalahan pemipetan, seri pengenceran yang buruk, reagen tidak tercampur dengan baik. Di sini ada kalibrasi. Gunakan larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui. Persiapkan beberapa tingkat konsentrasi untuk melakukan kurva kalibrasi. Isi mikropet. Tetapkan sampel standar ke beberapa sumur pada mikroplet. Pastikan tiap sumur berisi konsentrasi standar yang berbeda. Baca mikroplet. Tempatkan mikroplet di dalam mikroplet leader. Baca absorbansi atau fluoresensi dari setiap sumur. Buat kurva kalibrasi. Plot hasil pembacaan terhadap konsentrasi standar. Dengan data ini, Anda dapat membuat kurva kalibrasi. Analisa data. Analisis data menggunakan kurva kalibrasi untuk mengonversi hasil pembacaan dari sampel yang tidak menjadi konsentrasi. Verifikasi dan koreksi. Periksa hasil kalibrasi dan pastikan sesuai dengan periksaan kembali. Terakhir, ada pembacaan data. Analisis data dari uji proliferasi dilakukan dengan menghitung persentase kehidupan sel, survival rate, dan dihitung dari data absorbansi hasil dari pembacaan mikroplet reader. Nilai persen survival rate dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Persen survival rate absorbansi sampel absorbansi kontrol medium atau absorbansi kontrol sel, absorbansi kontrol medium. 100% analisis statistik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik GraphPad 941. Data pengukuran dinyatakan sebagai rata-rata standar deviasi. Analisis perbandingan antara kelompok dianalisis dengan metode t-test dengan nilai signifikasi 5% atau P kurang lebih 0,05. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.